Halo semua, kali ini saya akan mereview power bank yang saya punya. Ini review hanya untuk pengguna awam aja ya, bukan review yang komprehensif dari segi spek atau apa. Hanya untuk gambaran, kalau buat kalian mungkin atau kamu mau cari power bank apa sih yang mungkin kalian butuhkan, yang seperti apa, atau yang awet tuh apa ya bagusnya kalau untuk power bank, atau harus beli yang kayak gimana sih, soalnya banyak banget kan pilihan power bank gitu. Kebetulan saya tuh udah punya power bank dari zaman dulu banget. Dulu tuh mereknya Capdes kalau nggak salah deh, pokoknya zaman dulu banget yang kapasitasnya tuh cuman 1000 mAh atau 2000 mAh, pokoknya udah lama. Yang itu tuh power banknya udah nggak ada karena pada saat itu untuk ngecas BlackBerry. Terus abis itu udah lama banget nggak pakai power bank karena kapok, nggak cepet ngecasnya, udah gitu cepet abis juga. Terus power banknya dicasnya lama, jadi udah lama banget. Terus baru 4 atau 5 tahun sebelum ini punya lagi power bank, dimulai dari yang Xiaomi karena saya pikir udah butuh lagi power bank sejak zaman BlackBerry itu. Terus pas udah mulai pakai Android, udah nggak pakai BlackBerry lagi, baru punya power bank. Yang pertama saya miliki tuh Xiaomi dulu. Pada saat saya beli Xiaomi ini, merek power bank tuh belum begitu banyak. Memang ada merek Anker, Samsung gitu, Aoki kalau nggak salah udah ada, tapi harganya tuh cukup tinggi. Yang Xiaomi ini aja saya beli tuh di bawah 500 juga, kalau nggak salah 300-an yang ini dulu, karena masih kayak impor gitu, belum ada resmi. Pada saat itu tuh belum ada masuk ke Indonesia resmi, ini masih kayak Chinese version. Ini 10.000 mAh yang dual output. Saya sengaja cari yang dual output karena ini power bank pertama, jadi perlu untuk dual output supaya bisa ngecas 2 HP atau 2 device. Ini udah ada indikator baterainya seperti itu. Tadi kalau dinyalakan, kalau seperti ini berarti hanya 2 baterai di dalamnya. Terus untuk ngecas power bank ini harus pakai micro USB. Finishingnya Dove, ini aluminium, nggak terlalu berat, cukup ringan untuk 10.000 mAh dan slim, enak dipegang gitu. Jadi kalau di atasnya ditumpuk HP tuh masih enak. Warnanya navy, sampai hari ini masih awet. Tapi kelemahannya Xiaomi kalau digabungin sama Samsung itu kadang mau, kadang enggak, kadang ngambek, kadang mau gitu. Dia juga udah fast charge, bisa maksimal di 2,4 ampere atau di 1,2 ampere. Jadi dia tergantung, akan menyesuaikan secara otomatis. Karena ini kadang-kadang ngambek sama Samsung, akhirnya beli yang merek Samsung. Merek Samsung ini saya beli pada saat itu cukup mahal ya, ini sekitar 500.000. Tapi menurut saya ini worth it banget karena ini paling kayak sturdy gitu, terus sering jatuh tapi juga nggak pernah rusak gitu. Makanya agak abrak-abrakan gitu, agak amburadul. Terus juga nggak terlalu lecet-lecet. Dia aluminium, fast charge juga, 10.000 mAh dan menyesuaikan otomatis dengan input yang dibutuhkan oleh HP Samsung. Jadi ini bagus, made in Vietnam. Kelemahannya dia cuman satu, untuk outputnya nggak ada 2 nih lubang untuk output. Terus inputnya itu juga cuma satu, ada micro USB aja. Ini indikatornya menunjukkan 1 baterai di dalamnya. Sama kelemahannya dari 2 power bank ini, ngecasnya lama karena 10.000 mAh, dan untuk ngecasnya masih micro USB itu lama banget. Ngecasnya tuh bisa sekitar 6 jam mungkin ya, 4-6 jam tergantung sisaan baterai di sini. Kayak tinggal 1 gini bisa lama banget. Jadi karena ini lama ngecasnya, akhirnya kemudian saya berpikir untuk membeli power bank yang kapasitasnya agak lebih kecil.
Belum ke power bank yang besar yang ini belakangan malah dimilikinya. Saya pikir harus yang kapasitasnya lebih kecil karena lebih compact, dibawanya nggak berat, terus dicasnya pasti lebih cepet kan karena kapasitasnya kecil, jadi ngecasnya nggak lama. Akhirnya terpilihlah Anker Pinky ini, warnanya pink tapi nggak terlalu kelihatan ya. Ini pink juga nih si lampunya. Dia aluminium, kapasitasnya hanya 3350 mAh, namanya serinya nih PowerCore Plus Mini, sangat kecil. Terus input dan outputnya hanya satu, compact aja, kayak udah bener-bener dikecilin banget sama si Anker. Terus dia udah Power IQ namanya, teknologinya di Anker. Jadi untuk ngecas kita kan pakai yang ini, USB Type A, pakai kabel, dia akan menyesuaikan secara otomatis. Jadi enak banget untuk ngecas earbuds, karena earbuds tuh kadang ada yang harus dicas 0,5 ampere, nggak boleh lebih seperti ini. Jadi supaya awet earbudsnya, kita harus pakai power bank yang bisa menyesuaikan, yang intelligent seperti Anker, Aoki gitu. Jangan kelebihan ampernya tuh jangan sampai kelebihan untuk ngecas earbuds, karena earbudsnya bisa rusak baterainya. Sayang kan, earbudsnya mahal, akhirnya rusak karena kita salah ngecas. Seperti itu. Tapi kelemahannya untuk Anker ini, indikator baterainya tuh nggak ada kayak titik-titik kayak yang tadi gitu, kayak yang ini. Jadi dia cuman hijau aja kalau agak penuh. Nanti kalau misalkan udah agak habis orange kalau dipencet. Terus kalau udah benar-benar habis merah. Udah cuman kayak gitu aja, nggak kelihatan tingkatan indikator baterai di dalamnya. Saya suka yang ini karena kalau masuk tas tuh paling compact, nggak butuh space besar. Kemudian ini juga saya suka karena tipis seperti ini. Dia Aoki ada sistemnya juga namanya AIO, intinya intelligence untuk ngecasnya. Terus indikator baterainya udah normal seperti ini, 4 baterai full. Terus outputnya ada 2, USB Type C, jadi bisa C to C atau A to C gitu. Kalau mau ngecas udah bisa pakai micro USB nya, kalau kita ada colokan micro USB bisa, atau mau pakai USB Type C supaya lebih cepat ngecasnya bisa. Jadi ini yang paling cepat ngecas karena kapasitasnya kecil dan bisa dicas pakai USB Type C. Ini yang paling cepat ngecas. Kelemahannya dia itu bahannya yang paling biasa, ini bahannya plastik. Tapi kelebihannya jadinya ringan. Cuman plastik udah gitu gampang lecet seperti ini. Kelemahannya itu aja. Tapi saya suka Aoki ini tipis, bentuknya pas. Jadi kalau kayak dibawa enak digenggamnya. Nggak terlalu bulky gitu, besar. Karena kan kalau kayak seperti Samsung ini kalau dibawa di gini, nah agak tebel. Belum kalau HP-nya lebih tebel dari ini ya. Jadi rasanya nggak kepegang kalau untuk tangan cewek. Seperti ini juga, seperti ini agak susah kepegangnya dibanding kalau yang tipis-tipis kayak Aoki. Jadi Aoki ini oke, saya suka. Jadi buat kalian yang pilih nyari power bank mungkin bisa dipertimbangkan tipisnya, terus besarnya juga ya, kayak input output, terus sama fitur-fiturnya, nggak sembarangan merek aja. Terus akhirnya beli yang tebel lagi, yang 10.000 mAh, mereknya Aoki. Kebetulan suka karena biar beda warnanya, kebetulan ada warna yang beda, tapi dia ada warna hitam juga. Kalau suka warna hitam, saya sukanya ini udah fitur quick charge untuk HP tertentu yang kayak Qualcomm, itu ngecasnya jadi cepet banget. Terus inputnya kita hitung ya, input itu untuk ngecas si powerbank ini ada 2, bisa USB Type C,
bisa micro USB, dan outputnya bisa pakai yang ini, USB Type A pakai kabel biasa, atau C2C yang ini. Jadi kelebihannya walaupun 10.000 mAh, tapi dia bisa dicas pakai USB Type C, tidak seperti yang ini. Akhirnya ngecasnya jadinya lebih cepat, ngecas powerbanknya ini. Dan dia juga untuk ngecas HP ini juga cepat. Aoki ini nggak bikin Samsung ngambek, jadi baik Aoki yang merah dan Aoki yang tipis ini itu bisa untuk ngecas HP Samsung. Dia juga udah fitur auto intelligence yang AIO yang bawaannya Aoki, jadi ini oke banget, bagus dan awet. Kalau saya butuh hanya bawa satu power bank aja pada saat perjalanan atau misalkan trekking gitu, saya akan bawa yang merah ini karena outputnya yang banyak dan juga ngecasnya cepet, terus dia 10.000 mAh kan, jadi nggak cepet habis gitu, seperti itu. Terus terakhir, akhirnya saya harus beli satu power bank lagi padahal udah punya banyak. Walaupun gitu banyak juga ini semuanya kepake karena namanya ngecas powerbank tuh gantian dan dipakainya gantian. Juga kepake banget kalau lagi perjalanan road trip kan, kita sebenarnya bisa ngecas dari apa tuh yang colokan yang di mobil itu, colokan USB itu bisa sebenarnya. Cuman tuh ngabisin aki, terus kadang kita jauh kalau duduknya di kursi baris kedua atau baris ketiga kan jauh ke belakang, kalau mobilnya itu nggak ada colokan di situ, terus ngabisin aki juga kan. Jadi mendingan kalau saya lebih prefer pakai power bank daripada harus nyolok ke mobil gitu. Jadi akhirnya back to the topic lagi, kenapa harus beli yang ini, karena ini wireless charging, nggak kayak power bank yang lain kan nggak ada bulet-buletannya kayak gini. Ini ciri khasnya wireless charging dan ini merek Samsung. Ini yang terbaru yang saya punya, 10.000 mAh juga, bentuknya memanjang kayak yang Xiaomi. Akhirnya saya harus beli ini, walaupun tadinya sempat mikir mau beli atau enggak karena takut terlalu boros, terlalu banyak, buat apa sih powerbank banyak-banyak. Tapi butuh juga wireless charging untuk HP S series, dan kebetulan ada alasan yang sangat kuat karena HP S series saya yang S8 yang lawas ini, dia USB untuk ngecasnya itu error, jadi kayak kedetek basah gitu, wet, dia nggak mau ngecas intinya. Akhirnya saya harus cari cara ngecasnya, akhirnya pakai wireless charger seperti ini aja. Saya nggak pakai yang desktop karena biar multifungsi aja. Kalau desktop itu kan hanya bisa diem di tempat, kalau yang ini bisa dibawa-bawa, jadi bisa dipakai untuk HP lain. Cuman kelemahannya ya inputnya hanya satu, pakai USB Type C. Outputnya yang ada banyak, bisa pakai USB Type A, USB Type C, dan pakai wireless charger. Harganya cukup pricey, tapi masih lebih murah sih dibanding saya cek untuk benerin HP kayak Samsung S8 itu. Ngecas pakai kabelnya itu cukup mahal biayanya, jadi lebih murah pakai ini aja. Toh saya juga yang penting ngecasnya juga nggak terlalu sering karena bukan HP utama, dan ada HP lain yang bisa di charger pakai wireless charger. Oke, kayak gitu aja review kali ini. Mungkin tidak terlalu komprehensif karena ini hanya review simple sederhana dari user, buat gambaran aja kenapa butuh power bank kecil, power bank gepeng, power bank tebel tapi banyak input atau outputnya, dan power bank jadul tuh kelemahannya apa dan kelebihannya juga power bank seperti ini yang wireless. Semoga bermanfaat review kali ini, dan see you on next video.